Hey guys, welcome to my channel. Sorry berapa minggu off karena kondisi COVID-nya lagi rising. Tadi kita semua maskeran. Hari ini agak beda. Biasanya saya interview tokoh bisnis. Ini juga tokoh idola, tapi dari bisnis musik. Beliau sudah jadi kayak aktivis perdamaian, ikon budaya Indonesia dan musisi senior lah. Udah berkarya lebih dari 30 tahun, udah melalang buana lebih dari 50 negara saya baca. Banyak banget rekaman dengan musisi luar. Dan satu kehormatan buat saya hari ini mengundang senior saya, sahabat saya, Mas Dwiki Darmawan. Mas, welcome Mas, thank you. Terima kasih, ya. Mas Jadi, Setiawan. Memori saya, Mas Dwiki, memori saya waktu itu terakhir ya. Kalau terakhir saya senang banget itu lihat waktu mendekati tahun 90. Mungkin waktu saya SMP atau SMA, saya nonton Krakatau versus Karimata di Go Skate Surabaya. Ingat nggak Mas? Iya. Ingat. Go Skate. Ya, Go Skate. Waktu itu saya sampai naik tangga bambu, ngeliat nonton. Karena waktu itu Jazz Fusion kingnya, rajanya. Jadi ada Karimata yang jazznya smooth, tiba-tiba Krakatau datang mengebrak dengan rock gitu. Itu seru banget dah. Kayaknya seolah Chandra Darusman versus Indra Lesmana dan Dwiki Darmawan. Budi Haryanto versus Gilang Ramadan, seolah seperti itu. Ramai banget. Itu kenangan saya, Mas. Iya. Waktu itu masih tinggal di Surabaya. Tinggal Surabaya. Iya. Saya ingat naik tangga bambu sampai 89 apa 90 gitu ya. Iya, kayak gitu. Ramai banget. Go Skate juga penuh banget waktu itu. Penuh Go Skate Surabaya. Wah, saya ingat banget itu. Kenapa, Mas? Kalau jazz itu dulu seperti gitu, sekarang kok lebih segmented. Kenapa ya? Itu. Saya rasa itu masa-masanya yang asik sekali ya. Pada saat itu ada satu challenge yang dimana audiens juga suka membawakan mendengarkan, menikmati musik-musik yang instrumental, terutama dan juga mengapresiasi karya sendiri instrumental gitu. Kan kalau sekarang sepertinya kalau show gitu bawain lagu yang tidak berlirik, tidak bervokal, kayaknya udah mau ditinggalin penonton atau apa. Saya nggak ngerti ya, pada saat itu mungkin ada satu segmen di mana pada masa tahun 80-90 itu saya merasa apresiasi dari penikmat musik itu tinggi sekali terhadap kita, dan mereka mengharapkan satu kejutan-kejutan ketika nonton, mengharapkan solo, mengharapkan duel meet, mengharapkan dialog gitu ya. Jadi dan itu menurut penonton zaman dulu yang kemudian saya ketemu sekarang dibilang bahwa itu meningkatkan adrenalin dan apalah situ ya. Jadi terasa bahwa musik tuh bukan hanya sekedar entertainment atau hiburan, tapi mereka ingin dapat energinya di situ. Rasa itu. Iya, saya di tanggal turun belakang waktu saya sampai, bagi teman-teman yang nggak tahu, generasinya kita dulu itu Krakatau, Karimata ngetop banget gitu. Jadi kalau yang masih ingat mungkin Ruth Sanaya zaman dulunya di Karimata, Tri Utami di Krakatau, duel vokalis, duel keyboardis, ramai banget. Ada Aminoto Kosin dan Chandra Darusman, ada saya dan Indra Lesmana. Ada Gilang Ramadan, ada Budi Haryono, dan Doni Suhendra, ada Denny TR, Prabudi Dharma, ada lagi Erwin. Seru banget. Ya zaman itu. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang Krakatau, Karimata, wah mesti wajib check it out. Waktu itu benar-benar seni, jadi seni musik ya, benar-benar itu zaman-zaman keemasan tuh. Saya kangen zaman-zaman itu dah. Nah sekarang Mas, bagi jadi buat teman-teman kan nih channel bisnis, tapi juga ada dari sisi seninya kan. Mas Dwiki awalnya kok memilih keyboard, saya waktu itu belajar dari Elva ya, Sensoria ya. Nah, gimana? Apa dia orang tua atau memang pilih sendiri atau gimana? Saya waktu itu masih muda sekali, pas saya berumur sekitar 13 tahunan itu. Sebelumnya saya justru udah belajar gamelan dan sebagainya, musik tradisional ya. Tapi umur 7 tahun itu saya belajar piano klasik selama 6 tahun sampai umur 13. Jadi saya sudah ikut piano klasik dan elektron juga. Yamaha atau apa waktu itu ya? Bukan. Yamaha, pernah lomba-lomba elektron dan sebagainya. Pas umur 13 itu saya merasa terbuka sekali
saya banyak mendengar musik-musik jazz. Waktu itu saya sering dengar Radio Mara di Bandung. Radio Mara, oke. Dan juga ada sebuah toko musik namanya Hidayat Audio. Saya boleh transfer lagu-lagu jazz di situ. Jadi saya beli kaset kosongnya, terus bayar, nanti transfer lagu jazz. Dari John Coltrane, Charlie Parker gitu, sampai Oscar Peterson, Cecil Taylor, Bill Evans dan sebagainya. Jadi saya mengenal jazz di situ, terus saya ingin belajar lebih lanjut. Kenapa kok jazz, Mas? Waktu itu kenapa nggak rock atau apa zaman-zaman itu? Saya merasa dulu, rock saya suka loh, jangan salah. Jadi selain jazz, saya suka klasik rock. Jadi saya mendengarkan dari ELP, Genesis, Triumvirate dan Progressive rock ya? Progressive rock itu. Saya hafal dulu keyboardnya yang dimainkan Keith Emerson, keyboard yang dimainkan Tony Banks itu saya hafal mati itu. Nah, jadi saya ada rasa bosan. Ketika belajar di klasik itu, saya suka improvisasi waktu main misalnya Turkish March ya gitu ya. Waktu main Turkish March, saya tambahin improvisasi, gurunya marah diceplok saya. Kamu ngaco ya. Akhirnya saya pengen belajar jazz dan waktu itu ada yang terkenal sekali di Bandung, hebat lah, Bang Elva Sesio. Masih anak muda juga, beliau dulu umur 22-an ya. Dan saya waktu itu yang umurnya 13, 14 belajar sama Abang Elva yang umurnya waktu itu juga masih muda juga dia. Anak kecil belajar sama anak muda gitu zaman dulunya gitu. Dan saya jadi mengenal harmoni. Nah, fingering dan sebagainya dapat dari klasik, tapi di situ saya dapat pengembangan harmoni dan improvisasi lah. Oke, dari situ kamu berarti Mas Wiki aslinya Sunda dari Bandung ya? Bandung ya. Oh, Bandung ya. Oke. Kalau dari toko awal tuh dari musik yang inspirasi atau dari toko musiknya inspirasi? Ada figur musisi siapa yang inspirasi nggak waktu awal itu? Oh ya, tentu banyak. Yang awal tuh saya The Beatles ya. Oh, The Beatles justru. Jadi waktu saya kecil itu saya udah suka sekali setiap dengerin The Beatles, ya kan. Terus saya juga dengerin misalnya sampai musik-musik yang klasik rock seperti ELP, seperti Yes itu saya suka sekali. Nah, tapi setelah saya belajar sama Bang Elva, saya terbuka lagi karena dikasih nih loh lagu jazz standar kamu dengar. Tapi zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, langsung buka YouTube klik ada. Di mana Bang saya bisa dapat? Kamu ke radio aja, nanti minta ditransfer. Jadi saya sering datang ke radio, kenal sama MD-MD-nya di radio zaman itu. Om, mau dong ini kan pakai piringan hitam dulu, vinyl ya. Saya bawa kaset kosong, udah gitu si operatornya rekamin. Nanti saya kasih uang rokok gitu. Jadi itu saya rekamin. Dan dari Abang Elva saya tahu, kamu mesti dengerin John Coltrane, kamu mesti dengerin Charlie Parker, kamu mesti belajar. Sebagainya gitu. Berarti tapi waktu dari kecil sudah settle Mas. Panggilan hidupnya berarti ke musisi itu udah belum. Belum. Jadi kalau ayah saya almarhum cenderung enggak, ya hobi aja lah gitu. Tapi ada dorongan dari ibu saya almarhum. Just nggak apa-apa lah Pak. Anak ini kalau mau jadi musisi nggak apa-apa. Waduh, musisi itu hidupnya gimana nanti kata saya gitu kan. Jadi udah, saya bilang sama ayah saya, ya nggak kok Pak, saya mau jadi diplomat. Saya mau jadi diplomat, jadi terus saya terus bermusik sampai pada saat saya SMP itu saya sudah ngamen. Waktu masih belajar sama Pak. Ya di Bandung, masih di Bandung di Savoy Homan Hotel, ada Jazz Corner gitu kan. Tapi biasanya saya tidak top 40, emang saya ngamen jazz gitu. Dengan teman-teman senior jazz di Bandung. Dan di situ saya ajang belajar yang luar biasa. Masa-masa itu tahun 82 sampai 84. 2 tahun itu benar-benar saya mengenal berbagai ritmik jazz, berbagai irama dari komposer siapa, dari arranger siapa. Saya mengenal kekayaan jazz luar biasa di era-era itu karena saya ngamen jazz gitu. Dari jam session juga gitu. Jam session, ngamen reguler juga, dan saya kadang-kadang menemani guru saya Bang Elva sebagai second keyboardist dia. Ini sangat
bikin pengalaman bagus banget. Oke, Mas, ke Bandung kota musik memang, tapi pusatnya kan Jakarta. Jadi yang membuat mendorong Mas Dwiki pindah Jakarta apa? Oh, kan kita dengan Prabudi Dharma, Doni Suendra dan Budi Haryono itu membuat grup namanya Krakatau. Krakatau. Tahun berapa? Bikinnya tahun 84. 84, oke. Tahun 85 ikut festival Light Music Contest, menang. Mewakili Indonesia ke Jepang. Saya dapat the best keyboard player di Jepang. Terus di endorse sama Yamaha. Di endorse, saya suruh pakai Yamaha DX1 waktu itu. DX7, DX9 sama KX5 ya. Keyboard controller ya. Di endorse sampai 10 tahun ke depan berikutnya ya, dari 85 sampai 95. Itu aktivitas ternyata membawa saya memang harus ke Jakarta gitu. Kita semua harus banyak di Jakarta karena terus kemudian kita mengisi acara jazz tetap di TVRI seminggu sekali, dan senang sekali bisa bawain lagu-lagu original di TVRI live. TV hanya satu-satunya kan waktu itu. TVRI waktu itu live. Original song boleh orang. Nah, terus mulai masuk rekaman. Dunia rekaman itu memang jarang ya, studio di Bandung, label semuanya di Jakarta. Jadi saya pindah ke Jakarta lah itu. Oke. Tadi waktu Jakarta tahun 86 saya pindah. 86 pindah Jakarta. Itu sudah waktu juara LMC ya? Juaranya 85 kan? 85. Mulai album pertama Krakatau 86. Waktu album pertama itu sudah join dengan Indra Lesmana udah masuk? Ya, jadi Krakatau tuh habis menang dari Jepang, belum rekaman. Sebelum recording, didesain kontrak dengan Billboard Indonesia, Gilang masuk, Indra masuk, dan Triutami. Oke. Itu formasi pertamanya ya? Formasi pertama. Iya. Waktu itu dari Krakatau juga zaman yang sama udah mendirikan sekolah musik Farabi belum? Belum, ngajar saya. Diajak Indra ngajar di Farabi Jazz Workshop Jack Lesmana dan Indra Lesmana. Belajar dulu, terus bantu ngajar juga di situ. Oke. Jadi waktu masih muda itu sudah ngajar juga ya waktu itu? Ya, dan saya bukan owner dari Farabi waktu itu kan. Ada ownernya. Saya ngajar dari tahun 86 itu sampai kira-kira pas udah nggak ada lagi sekolah itu, saya udah nggak ngajar lagi. Jadi Farabi itu baru saya ambil, saya beli, termasuk propertinya segala macam itu tahun 96. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, ada sekolah musik legendaris Farabi namanya, itu punyanya Mas Dwiki tahun 96, mulai tahun 96 ya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Artinya apa sih Farabi itu, Mas? Farabi adalah nama seorang filsuf, Al-Farabi. Filsuf ini adalah ilmuwan. Yang juga adalah jago musik, yang menciptakan Alkitab, Al-Musik, Al-Kabir, kitab musik yang agung. Nah namanya itu ya. Namanya Al-Farabi. Dia tuh ilmuwan segala bidang sebetulnya. Mas, waktu dari berkarir di dunia musik ya, apa nggak ada kepikiran sih, gua nge-pop aja daripada jazz terus gitu? Ada nggak sih pikiran kayak gitu? Saya suka sih pop, musik pop juga saya suka ya. Jadi saya waktu setelah menjadi keyboardist di Krakatau, akhirnya juga kan dikenal oleh kalangan industri rekaman ya. Jadi banyak label yang meminta saya menjadi arranger, music arranger. Dan kebanyakan pop itu. Di situ saya harus menekan ego saya bagaimana mengawal si artis ini dengan aransemen saya yang ngepop, yang manis, laku gimana, disukai orang. Belajarnya di situ. Jadi kan dari musisi pertama jazz yang idealis kan, arranger juga. Kemudian saya baca kan juga jadi ini ya, score writer ya untuk sinetron. Itu mulai tahun berapa? Film layar lebar dulu. Tahun 87 saya mulai film scoring. Ada beberapa film, misalnya Saskia, beberapa film lain, sampai pada tahun 91 ketemu Gari Nugroho, dan saya diminta menulis original soundtrack dan film scoring untuk Cinta Dalam Sepotong Roti. Waktu itu saya mendapatkan penghargaan Piala Citra untuk penata musik terbaik. 91. Masih umur saya sekitar 24-an. Wah hebat Mas. 24-an udah Piala Citra ya waktu itu ya? Iya, waktu itu kan
Supremasinya tuh Om Idris Sardi 7 kali berturut-turut kayak All England ya. Iya, biola. Habis itu digantikan oleh saya gitu. Oh, oke. Membanggakan sekali waktu itu dan saya sangat bersyukur. Jadi saya belajar ada gurunya itu film scoring. Musisi hebat juga almarhum Billy Budiarjo, Billy J. Oh iya, sering dengar namanya. Secara tidak langsung saya belajar karena saya sering diminta membantu beliau kayak asisten. Oh, oke. Untuk film scoring. Oleh dia bantuin Ki, wah di situ jadi saya belajar gitu. Kalau dari ini Mas, dari jazz keyboardist, jazz pianis, kemudian arranger sama film score ya, yang mana yang paling enjoy? Ya. Film score itu saya mendengarkan semua pada saat itu ya, dari mulai Lalo Schifrin, dari mulai Ennio Morricone, mulai John Williams, ya kan, sampai Michael Kamen dan sebagainya, termasuk yang kesini Hans Zimmer ya. Itu saya mendengarkan mereka semua. Dan itu bahkan saya sempat juga tahun 90-an itu mengunjungi studionya Hans Zimmer dan Michael Kamen. Saya yang Amerika ya? Ya di California. Hans Zimmer, wow. Itu diajak teman yang kebetulan menjadi sound engineer namanya Craig Burbidge. Dia juga sering menjadi sound engineer. Ternyata wah film scoring di sana sangat industri sekali. Saya kaget gitu. Jadi si Michael Kamen itu misalnya Hans Zimmer itu mempunyai studio misalnya ada 5 ya. Terus di situ sudah ada copywriter semua, udah ada film scorer gitu. Oh ya? Yang menulis orkestrasinya. Di situ ada keyboard, ada piano. Di sini tim untuk ini. Di sini untuk ini. Dia ganti lagi ke studio lain. Wah, hebat banget saya bilang ini. Belum sampai Indonesia ya? Belum sampai kayak gitu. Jadi udah industri banget. Tapi saya pikir gimana dia bisa memilah-milah otaknya itu ya, untuk ini filmnya lain, ini film itu. Dia bisa lakukan dalam sehari berbagai macam film gitu. Mungkin kayak di pikiran saya ya, yang musisi Indonesia yang sering keluar negeri, collab dengan musisi luar negeri cuma 2 kali ya, Mas Dwiki sama Bujana kali. Itu bolak-balik. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu di industri musik, ini satu legendnya nih, yang banyak collab dengan musisi luar, terutama jazz ya. Ya Mas Dwiki. Mas Dwiki, asal usulnya, ini Mas Dwiki kan dianggap sebagai ikonnya juga budaya kan, banyak masukan unsur musik tradisional kayak di Pasar Klewer ya albumnya ya. Itu asal usulnya memang karena budaya Sundanya atau memang kesengajaan buat jualan lebih etnik atau memang gimana misinya? Ya memang mulanya karena masa kecil saya mengenal alat musik tradisional, terus saya itu mempunyai kebanggaan sendiri dan saya ingin mengangkat genuine ya kebanggaan Indonesia di situ. Dan pelajaran pertama adalah dengan Krakatau etnik. Selepas Krakatau yang versi pertama, Krakatau etnik itu sampai mengeluarkan 4 album loh. Krakatau etnik? Iya. Oh, saya belum tahu teman. Mystical Mist, Magical Match, Rhythm of Reformation sama Two Worlds. Sempat main juga di North Sea Jazz Festival. Krakataunya? Iya, Krakataunya. Montreux Jazz Festival, Vancouver, Toronto dan lain-lain. Nah, tapi dari situ kemudian saya sibuk di mulai merintis solo-solo album gitu. Nah, solo album ini saya dimulai dari tahun 2002 Nuansa. Di situ saya udah main dengan Mike Stern ya. Mike Stern gitaris. Tahun 2002 ya, gitaris. Waktu itu masih Mike Stern masih dengan Lincoln Goines bassnya sama Richie Morales di drum. Spyro Gyra ya. Ya, nah tapi di World Peace Orchestra yang eksekutif produsernya sahabat saya Mas Gita Wiryawan. Itu saya mulai dengan Jimmy Haslip pada bass ya, dan juga salah satu pianis favorit saya Russell Ferranti juga saya undang untuk main di situ. Mas, di sesi pertama ini kita berusaha bahas banyak mungkin tentang karya musiknya Mas Dwiki. Jadi Mas Dwiki kan terakhir juga selain muter keluar ya dengan jazz, kemudian kalau nggak salah kan juga yang terakhir kan ke avant-garde ya. Itu seperti apa Mas? Iya. Itu gara-garanya tuh selepas album yang World Peace Orchestra tahun 2008 yang saya rekam di USA. Di mana? Sorry? Di LA. LA. Itu di Hanson Studio di LA bersama Wilfredo Reyes Jr. juga, Andy Suzuki, Steve Thornton. Nah terus saya lama nggak bikin solo album lagi.
kayak agak setengah mandek 3 tahun. Akhirnya saya bikin album live in Vienna. Waktu Live saya in main Vienna. di Jazz Festival di Jazz Festival di Wina, saya bermain dengan konsep piano, grand piano dengan upright bass dengan string quartet, contemporary string quartet. Dan itu promotor saya Fritz Tom ingin memproduksi live-nya di festivalnya dia, dan itu juga di waktu itu dengan Distara diedarkan juga di sini. Masih ada zaman DVD ya waktu itu. Jadi 3 tahun tuh saya nggak bikin album dari 2009 sampai 2012. Dari 2012 terus nah 2009 itu album yang saya rilis itu 2 Mas. Yaitu dalam bentuk audio saja sini, juga dalam bentuk live video at the Baked Potato. Oh, Baked Potato LA. Itu ada live-nya, ada live concert dan dialbumkan dan dijual DVD-nya waktu itu. Kalau sekarang ada di YouTube. Nah, ini menjadi ke yang tadi ditanyakan Mas Tiawan tuh gara-garanya kena perkenalan saya sama Leonardo Pavkovic. Dikenalkan Moonjune Records. Moonjune Records itu sebuah independent record dikedudukan di New York yang dia memproduksi jazz dan progresif ya. Yang memperkenalkan tuh almarhum Riza Arsyad, sahabat saya, pianis pianis dari Simak Dialog. Dia memperkenalkan Leo dengan saya itu sudah sejak tahun 2004-an. Tapi baru 10 tahun kemudian, yaitu di penghujung 2014 kita merencanakan program album bareng. Jadilah album So Far So Close. Jadi pertama kali yang masuk avant-garde di situ ya Mas ya? Mulai bau-baunya dari situ. Pertama tapi So Far So Close tuh sangat fusion masih. Masih sangat fusion yang Jimi Hendrix sama dan saya memilih drummer Chad Wackerman itu favorit saya juga. Dan Leo menjadi produser juga di situ. Nah, mulai di album Pasar Klewer yang berikutnya 2016. Nah, ini Mas sebelum kita ngomong lanjut, karena kalau kita ngomong tentang musik jazz kemudian LA ini mirip-mirip nih, bisa cerita 2 jam ini. Kita break dulu, ngopi dulu Mas. Oh, ngopi dulu ya. Guys, tadi lupa. Jadi kalau bagi kalian yang suka dengerin, ada di Spotify, YouTube channel saya atas namanya Setiawan Winarto, nama channelnya. Jadi kalian bisa subscribe di sana, like dan subscribe. Nah, kalau tadi saya banyak bawa handphone, sebenarnya itu buat jaga-jaga aja cheat sheet. Tapi sebenarnya kalau ngomong musik dan Mas Dwiki kayaknya nggak perlu cheat sheet karena banyak banget dan kita kalau ngobrol nanti takutnya 2 jam podcastnya. Balik ke avant-garde. Nah, kita ngomong ke ini lah, industri musik yang terpengaruh nih. Kita mungkin income di industri musik turun sampai 70% kali Mas ya. Banyak ya. Mas Dwiki nyesel nggak sih jadi musisi jazz itu kalau tahu dari dulu gue nge-pop aja. Enggak. Saya bersyukur. Saya tidak ada yang disesali sama sekali karena memang betul terakhir saya lebih intens lagi di jazz. Jadi waktu awal di Krakatau itu kan akhirnya banyak ke dunia pop kan. Tapi sejak tahun 2015 justru lebih intens di jazz setelah album So Far So Close, apalagi album Pasar Klewer. Dapat sampai 3 kali ditulis artikel saya di Downbeat Magazine. Masih ada nggak sih Downbeat Mas? Downbeat masih ada nggak? Downbeat itu masih memberikan best albums gitu ya untuk Pasar Klewer. Masuk Jazz Wise Magazine juga. Sama All About Jazz. Habis itu saya semakin bikin album Rumah Batu di Barcelona dengan Carlos Benavent. Kalau Pasar Klewer itu dengan musisi-musisi kawan-kawan saya yang di London. Dan kalau yang terakhir lagi yang baru dirilis tahun 2020 itu adalah
hari ketiga. Nah Hari itu ketiga, yang sangat improvisasi. Ini jadi not the cup of tea for everyone. Musiknya avant-garde. Jadi kalau bagi kalian yang suka dengerin jazz yang nice, ada rocknya juga. Bagi mungkin yang generasi lebih baru milenial, mesti check out yang dulu-dulu karena kita sudah semi kolonial nih. Tapi gini, teman-teman mungkin yang tahu industri musik, kalau saya dari background industri musik juga, saya ngikutin Krakatau, Karimatau itu udah lama banget, Mas Dwiki, Mas Indra Lesmana. Bagi saya seperti kakak-kakak senior, sehingga saya sedang ngobrol ini sebenarnya nggak usah skrip pun lama banget. Apa namanya, industri musik sekarang terpengaruh banget. Saya di industri musik pun untungnya seperti tiga tahun lalu sudah mulai merintis di bisnis kendaraan listrik. Jadi ini kita lihat ada sepeda listrik ini. Ya, tapi pandemi sekarang ini benar-benar menghajar dunia banyak industri termasuk industri musik karena panggung nggak ada, performance nggak ada, sulit sekali. Bahkan saya dengar dari Mas Dwiki juga job-jobnya di Eropa di mana batal ya? Oh iya, jelas. Itu job jazz atau avant-garde atau gimana Mas? Ada konser jazz dan jazz festival, termasuk yang terkena batal karena pandemi itu satu penampilan dalam International Jazz Day April harusnya April 2019 di Almaty di Kazakhstan. Di mana saya memang dari tahun sebelumnya sudah diundang oleh UNESCO untuk tampil di situ. Terus di Amerika Selatan di Buenos Aires, Argentina, Ekuador, Kolombia dan terakhir sebelumnya mesti rekaman di New York itu, sementara di pending dulu. Oh oke. Ya. Nah ini Mas, kita ngomong industri musik, kebetulan juga nih Mas Dwiki ini sudah jadi ketua umum AMI ya, Anugerah Musik Indonesia. AMI udah berapa tahun Mas? Ini sudah tahun kelima. Tahun terakhir dan benar-benar mendapat tantangan di tahun 2020 yang lalu. Di mana syukur alhamdulillah AMI Awards yang ke-23 di mana sudah masa pandemi yang sedang gawat tetap berhasil dilaksanakan di tanggal 26 November tanpa audiens. Di sananya. Biasanya audiens di sananya 2.500 orang kan. Hanya live on TV dengan RCTI dan streaming aja. Oh oke. Peranannya AMI Mas, apa sih? Kan kalau di Amerika kan awardnya kan seperti Grammy. Ini Grammy-nya Indonesia ya, AMI ya. Apakah semua orang musisi harus lewat AMI dulu atau enggak Mas? AMI adalah pemberi penghargaan tertinggi untuk insan musik Indonesia dari berbagai genre, dari berbagai jenis musik ya. Dan ini adalah didirikan juga oleh stakeholder industri musik Indonesia pada saat itu, kalau tidak salah berdiri tahun 96, mengadopsi sistem Grammy di mana sistem akademi, sistem penilaiannya itu member yang menilai gitu kan. Jadi publik lah ya, publik. Bisa nggak sih katanya dalam kritikannya, wah titipannya major label semua gitu. Dulu kan ada kritikan seperti itu, nggak bisa Mas? Nggak sih, nggak. Itu juga diaudit oleh auditor publik juga dari hasil votingnya itu ya. Ada regular member dan member spesial yang memang orang-orang insan industri musik sendiri. Memang ini suatu kebanggaan dan juga suatu ajang penghargaan yang mengangkat juga dari si artis dan si label tersebut dan akhirnya menjadi tolak ukur keberhasilan di dunia industri musik. Jadi nggak mesti best selling album itu jadi best albumnya nggak mesti ya, harus dilihat dari penjualan. Kalau AMI memang bukan berdasarkan penjualan. Artinya AMI itu berdasarkan bagaimana si voting member itu memilih. Tapi biasanya memang akhirnya menjadi related juga ya dengan itu dan ada perbandingan juga di situ. Mas Dwiki sebagai pelaku industri musik yang kental gini kan, terpengaruh banget. Apa sih solusi-solusinya? Saya kan melihat kayak kemarin saya ketemu pejabat nih. Pejabatnya bilang, aku kangen banget Krakatau. Untungnya ada Krakatau Reunion juga CD kan. Kan saya lihat ada konser 7 ruang juga. Ada. Ini di SS. Apa sih Mas solusi-solusinya kondisi pandemi ini? Ya, di pandemi ini memang konser-konser virtual di Indonesia khususnya belum ada satu standar ya yang misalnya pemberi sponsor itu gimana standarnya, itu kesulitannya. Jadi untuk make money di situ belum begitu terbentuk ya.
tapi bahwa konser virtual itu bisa mempertahankan energi yang ada dari pelaku musik maupun pelaku industri musik lainnya dan interaksi antara musisi, komposer dengan penonton, itu sangat-sangat bagus. Jadi misalnya konser 7 ruang yang sama Mas Doni dengan DSS itu saya sangat apresiasi sekali bahwa dengan seperti itu, dan banyak lagi loket.com dan lain-lain. Bagi yang belum tahu ya, kayak konser 7 ruangnya dari Mas Doni di SS itu seperti apa? Revenue-nya dari sponsor atau dari saweran? Jadi ada dua, ada konsep pertama dari konsepnya sendiri. 7 ruang itu menggunakan 7 ruang yang ada di sana supaya musisi tidak berada di satu ruangan dengan penyanyi, ya itu satu. Nah ininya tuh dia ada sistem yang donasi. Ada juga yang sistem udah dengan sponsor gitu. Yang terakhir Krakatau main itu sudah dengan sponsor. Waktu itu ada sebuah perguruan tinggi yang Dies Natalis, dan sponsornya adalah dia gitu. Jadi ini bisa memecahkan kerinduan juga, karena viewernya pada saat itu kita tampil ternyata banyak juga, banyak juga banget ya? gitu. Saya melihat juga beberapa musisi bilang sih sebenarnya. Jadi kalau kita monetize di industri musik sekarang, bagi musisi yang mengembangkan asetnya ke digital, mereka nggak gitu terpengaruh karena masih bisa perform kan ya. Dan uangnya sponsor masih masuk ke digital sekarang, gitu. Memang dunia digital itu adalah satu evolusi. Memang kita 5 tahun yang lalu kaget ya dengan perubahan pola distribusi musik dari fisik ke streaming dan download itu. Ada fisiknya mana? Yang hilang adalah mana nih bentuk CD-nya yang ada bookletnya apanya itu aja yang hilang gitu ya. Tapi kalau dari segi kemudahan, anak-anak sekarang tuh udah senengan yang streaming gitu ya. Tetapi monetasnya jadi berubah Mas ya. Kalau dulu dari jual physical album, dari kaset ke CD. Sekarang kalau komplainnya musisi saya dengar, kalau kita streaming atau masuk iTunes dapatnya uangnya receh katanya, betul ya? Atau enggak? Ada juga yang tidak diketahui, misalnya ada completely rate gitu ya. Misalnya kalau didengerinnya nggak sampai selesai itu belum masuk hitungan. Masuk hitungan juga. Uang. Ada begitunya juga kan. Nah sebetulnya sih memang begitulah dinamika. Kita harus ikutin ya. Teknologi harus ikutin. Tapi kalau musisi-musisi Jepang itu udah lain lagi. Gimana? Polanya mereka sekarang kolaborasi. Seperti apa? Film animasi kan di Jepang kan sangat luar biasa. Iya, animasi. Mereka make money dari animasi. Jadi ikutan di film-film animasi ataupun di game. Jadi para musisi itu banyak berkolaborasi dengan itu gitu loh. Sehingga mendapatkan sumber royalti yang lebih banyak lagi. Gitu. Itu. Jadi intinya di dunia industri 4.0 itu adalah kolaborasi sebetulnya. Elaborasi dan kolaborasi. Dan juga mungkin ini ya. Jadi sekarang platformnya untuk promosinya adalah dari streamingnya ya. Tapi nggak terlalu make money, tapi dari live performance dapat revenue-nya ya. Iya, gitu. Dan banyak sekali yang juga mempunyai keberuntungan. Misalnya awalnya dari sebagai YouTuber dulu gitu kan. YouTuber, betul. Kemarin saya juga bicara dengan satu orang drummer, jadi memperluas. Jadi dia menganggap dirinya bukan cuma musisi tok, tapi sebagai content creator. Itu juga. Nah, berarti Mas Vicky perlu buat YouTube channel. Siap. Harus nih. Aku akan buat itu. Ada bahan-bahan yang banyak juga yang dari dulu. Mas Vicky, kalau pencapaian di dunia musik ini kan, Mas Vicky ini udah luar biasa dari umur 13 dengan belajar dengan almarhum Elva Surya sampai sekarang avant-garde. Itu sebenarnya cita-cita di dunia musik belum tercapai apa sih? Ya sebenarnya alhamdulillah kalau saya sih apa yang saya bayangkan dulu gitu saya inginkan itu sudah bisa dicapai ya. Misalnya dengan yang dulunya adalah musisi-musisi favorit saya, alhamdulillahnya bisa jadi teman main sekarang gitu ya. Itu kan hal yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Masih ada nggak yang pengen main tapi belum sempat?
Ada banyak sih, Oh, tapi banyak. ada yang sempat sudah ketemu juga. Tapi kan ini kan tergantung dari apa karya kita. Iya. Kembali lagi ke karya. Jadi iya. kalau kita tidak ada karyanya kan itu semua jadi sulit. Iya. Tapi ketika mereka juga mengapresiasi karya kita, termasuk pers ya, Iya. media di luar, Iya. saya juga sering kaget-kaget. Misalnya sekarang sedang mengumpulkan suatu Wall of Fame di Wall di Farabi, sekolah musik Farabi, kami, ya. untuk membuat bagaimana coverage apa namanya media luar terhadap karya-karya saya itu. Ternyata alhamdulillah cukup banyak. Dan itu perjuangannya panjang sekali. Ya. Kalau ngomong perjuangan, Mas Dwiki, definisinya sukses untuk Mas Dwiki apa? Definisi sukses? Definisi sukses buat saya itu adalah membahagiakan dan bermanfaat. Disukai dalam arti bukan secara komersial aja, tapi bermanfaat ya. Berkontribusi gitu ya. Iya. Artinya ada yang apa namanya, ketika membuat suatu karya dan itu membahagiakan sekali gitu, ketika berkontribusi dirasakan sebagai kontribusi untuk orang lain sendiri sama orang lain juga ya. Iya, sendiri dan orang lain juga, dan tentunya menginspirasi itu sangat hal yang membahagiakan buat saya. Kalau kita bisa menginspirasi hal-hal yang positif dari melalui musik itu. Berarti nggak, kalau apalagi musik jazz ya, nggak semata-mata monetary value, nggak semata-mata nilai penjualan, nggak ya berarti ya? Iya, jadi kalau ini komersil nggak ya, mau bikin karya ini laku nggak, itu kayaknya nggak jadi nanti karyanya kan. Tapi ada satu hal lagi yang sangat saya syukuri, bisa bersilaturahmi, artinya pergaulan kemana-mana ya. Kita sebagai musisi itu bisa kenal banyak orang, bisa kenal banyak kalangan ya, dan juga bisa melihat berbagai belahan dunia, dengan juga sambil mempromosikan Indonesia, negara yang sangat saya cintai, negara yang sangat kaya, dan kita bisa membantu image yang baik terhadap Indonesia di mana-mana. Itu adalah hal yang membahagiakan sih buat saya. Itu lebih bahagia daripada dapat materi gitu. Tapi kalau materi juga dapat, ya siapa yang nggak bersyukur ya. Alhamdulillah. Mas Dwiki, mungkin parting comments sebelum nanti saya todong main satu lagu. Apa sih harapan untuk pemerintah atau musisi Indonesia kondisi seperti ini? Nah, ini memang kondisi yang sulit. Kalau pemerintah kalau sekarang ini, misalnya Kementerian Pariwisata misalnya, dan Ekonomi Kreatif itu mungkin tidak pada porsinya bagaimana mengumpulkan musisi, kerumunan orang. Pokoknya pariwisata tuh harus ditingkatkan kembali sampai akhirnya kan kembali lagi kerumunan lagi, klaster lagi. Tapi bagaimana dana-dana yang ada itu dihibahkan dulu lah sekarang ini ya, dari hibah dulu aja, tapi bentuknya itu betul-betul bertepat guna dan bermanfaat bagi semua. Sekarang saatnya untuk hibah-hibah dulu. Nah, nanti setelah agak tertolong ini, karena saya belajar dari negara maju, saya telepon teman saya di Kanada, saya mendapatkan, jadi musisi itu dianggap self employment gitu kan. Self employment itu mereka mendapatkan $400 Kanada per minggu, subsidi per minggu loh. Dan dia apa yang dia dibuktikan dan dia punya album CD, punya album di Spotify. Jadi tetap produktif di tengah krisis ini ya. Dia bisa tetap berkarya pada saat ini, tapi dia hidupannya terjamin ya. $400 kalau kali sebulan kan 1.600, yaitu negara kaya. Indonesia tuh itu aja dulu. Jadi hibah di berbagai area seni maupun seni pertunjukan. Nah, selebihnya kalau di pariwisatanya mungkin UMKM gitu kan. Kalau yang sekarang mau berpromosi untuk meningkatkan lagi kepariwisataan, ekonomi kreatif dengan menimbulkan kerumunan lagi, klaster lagi, kurang cocok ya. Kita haraplah dulu lah. Ya, harapan kita sih setelah vaksinasi ini ya, program ini pandemi makin turun ya, kita balik ya. Advice terakhir untuk musisi-musisi Indonesia gimana Mas? Untuk musisi Indonesia, jadilah diri sendiri, jangan takut untuk belajar. Jangan enggan untuk belajar dari siapapun, karena sebetulnya era sekarang itu siapapun bisa menjadi guru, baik secara langsung bertemu maupun dari mempelajari karyanya. Dan satu lagi pesan saya,
pelajari dan nikmati kearifan budaya lokal Indonesia, terutama musik tanah air itu sangat dahsyat, luar biasa. Kalian bisa membuat itu menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya. Never ending inspiration. Mantap Mas. Oke guys, saya rasa sudah cukup lama. Kita akan akhiri podcast ini. Tentunya jangan lupa subscribe, like dan subscribe di YouTube dan Spotify Setiawan Winarto. Lalu Mas Dwiki mungkin bisa main satu lagu Mas. Oke, thank you Mas. Saya main ya. Baru saja lagu yang dibawakan berjudul Arafura, karya saya yang pertama kali dirilis tahun 2009 bersama World Peace Orchestra dan diaransemen ulang di tahun 2015 di album So Far So Close. Jadi Arafura itu sudah ada 2 versi.